Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan datang kepadamu, penuh dengan kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Makasih Tuhan, sama-sama kita angkat pujian dari awal. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, dengan kasih Kristus nanti Tante Anjana yang akan berdoa. Ya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami boleh rasakan, kami boleh nikmati semuanya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sore hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau menyembah, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Sebelum itu Tuhan, Kau kuduskan hati kami, kehidupan kami Tuhan, Kau kuduskan biar semuanya kehidupan kami ini berkenan dan layak untuk mengagungkan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah semua boleh berjalan mulai dari awal sampai akhir Tuhan. Dan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau memberkati kami pelayan-pelayan yang ada, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada Engkau memberkati. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita akan muji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Sama-sama kita akan angkat pujian, Allah kita heran dan besar. Haleluya. Dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, heran namanya, heran namanya, heran namanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran namanya, heran namanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran namanya, heran namanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya sama-sama kita akan menyanyikan pujian, menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Pujian yang menyatakan bagaimana kita merenungkan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita lebih dalam lagi. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami saat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu. Kami siap ya Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memenuhi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan benar-benar tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami Tuhan. Menyegarkan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kami semua Tuhan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mendapatkan penyegaran yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mau sharing firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan di ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya memberikan judul dari khotbah saya adalah But God is with us. Tetapi Tuhan menyertai kita. Ya, sama-sama kita buka ayatnya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9.
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 dan 9 ini merupakan kesaksian Paulus, apa yang dia alami pada saat dia memberitakan Injil keselamatan. Nah, sebelum saya membahas 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 dan 9 ini, kita mau mengenal lebih dekat dulu. Siapa Paulus itu? Ya. Saya akan bahas dengan singkat biografi dari Paulus. Paulus dulunya bernama Saulus. Dia lahir sekitar pada tahun 10 Masehi di Tarsus, seorang Yahudi, keturunan orang Farisi dari suku Benyamin. Paulus ini berkebangsaan Roma, diwarisi dari ayahnya yang juga berkebangsaan Roma. Kemudian Paulus belajar di Yerusalem di bawah bimbingan Gamaliel, pengajar hukum Taurat yang terkemuka pada saat itu. Paulus merupakan orang Farisi, ahli dalam agama Yahudi, bahkan melebihi orang Yahudi sebayanya dan sangat rajin memelihara adat istiadat orang Yahudi. Nah, karena itu ia menganiaya dan ingin menghancurkan jemaat Kristen mula-mula. Ia memenjarakan orang Kristen baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena bagi Paulus orang Kristen itu adalah musuh dari agama Yahudi. Ya. Tetapi kemudian Paulus mendengar langsung suara Tuhan. Paulus ditransformasi oleh Tuhan dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Kemudian Paulus menjadi pemimpin gereja di gereja abad mula-mula dan dia cukup menonjol perannya. Ia memberitakan Injil di daerah Kekaisaran Roma. Paulus dikenal juga sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, karena Paulus banyak memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, dan Paulus merupakan penulis 13 surat di Perjanjian Baru. Ya, itu sekilas tentang biografi Paulus. Pada saat Paulus memberitakan Injil keselamatan, ada tantangan yang ia lalui. Dia menghadapi begitu banyak kesusahan, penderitaan, pencobaan, dan berbagai macam tantangan yang harus ia hadapi. Nah, salah satunya dia tuliskan dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 ini ya. Dalam suratan 2 Korintus ini, Paulus menceritakan pergumulannya, penderitaannya, apa yang ia hadapi pada saat ia memberitakan Injil. Ya, sama-sama kita baca dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 dan 9 tadi. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, ini beberapa penderitaan yang Paulus alami pada saat ia memberitakan Injil. Dia ditindas, tetapi Paulus katakan, namun ia tidak terjepit. Paulus habis akal, namun tidak putus asa. Seringkali pada saat orang mengalami jalan buntu, habis akal, nggak bisa mikir, seringkali dia jadi stres, depresi, akhirnya jadi putus asa. Tetapi Paulus tidak, ya, dia kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita mau lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris ya, dari terjemahan NLT. Jika saya terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 ini seperti demikian. Kami ditekan oleh masalah dari segala sisi, tetapi kami tidak hancur dan tidak patah. Kami kehilangan akal, tetapi kami tidak menyerah dan tidak berhenti. Kami diburu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami dirobohkan,
tetapi kami bangkit lagi dan terus berjuang. Ya. Ini adalah salah satu kesaksian dari Paulus. Mengapa Paulus bisa mengalami begitu banyak kesusahan? Ini Paulus alami bukan karena dia berbuat dosa, tidak. Justru pada saat dia memberitakan Injil keselamatan, dia diterpa banyak kesusahan, banyak penderitaan, tantangan. Ya, jika saat ini kita sedang mengalami kesusahan yang bukan karena kita berbuat dosa, maka seperti posisinya Paulus ini, di saat itulah artinya kita sedang perlu untuk mempercayai Tuhan. Kenapa kita perlu mempercayai Tuhan? Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita percaya, tempat yang sempurna untuk kita berlari dan berharap. Dalam menghadapi masa pandemi ini ada banyak kesusahan, ya. Disitulah kita perlu pertolongan dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 ini menunjukkan kekuatan Tuhan. Ya, walaupun Paulus ditindas, tapi dia enggak terjepit. Dia masih bisa bangkit, dia masih bisa berjuang. Walaupun dia habis akal, tetapi dia tidak putus asa karena Tuhan menyertai dia. Bahkan dia dirobohkan, rasa-rasanya dia dikalahkan oleh keadaan. Tetapi dikatakan apa? Dia bangkit lagi dan terus berjuang. Ini menunjukkan kekuatan Allah dalam hidupnya. Mungkin secara manusia rasanya enggak mampu, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi sama-sama kita mau lihat, mengapa sebegitu kuatnya dan pantang menyerah melalui sebegitu banyak penderitaan dan tantangan. Kita sama-sama buka dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Ya, Paulus mengatakan bahwa kenapa dia bisa kuat? Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Bahkan gak hanya sekedar kekuatan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada Paulus. Ya, inilah Tuhan kita. Jika saat ini kita sedang merasakan begitu banyak penderitaan, kesusahan, percaya sama Tuhan. Dia akan berikan kita kekuatan. Gak hanya 1-2 kekuatan, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, amin. Di ayat ini Paulus menunjukkan bahwa Tuhan menyertai dia. Walau pada saat dia dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Seringkali pada saat kita berada di titik terbawa kita, banyak orang yang meninggalkan kita. Yang dulunya dekat sama kita akhirnya pergi meninggalkan kita. Tetapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan. Amin. Terkadang dalam hidup ini kita menghadapi the impossible situation. Situasi yang rasanya mustahil untuk kita hadapi. Contohnya, pada saat bangsa Israel dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, di depan ada lautan yang begitu luas, di belakang ada pasukan Firaun, rasa-rasanya mustahil untuk mereka bisa lepas. Tetapi Tuhan lain, ya. Kita mau lihat terlebih dahulu di impossible situation. Situasi mustahil apa yang Paulus alami? Sama-sama kita buka dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28 ya. Kita mau melihat situasi mustahil apa yang dialami oleh Paulus ya. Sama-sama kita akan baca 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun,
bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Inilah the impossible situation yang dialami oleh Paulus ya. Paulus disiksa, Paulus dianiaya, ia dipenjara, dihalang-halangi. Masalah datang dari segala sisi. Bahkan teman-temannya meninggalkan dia, mengkritik dia, dia disalahpahami, kesehatan dan kekuatannya mulai menurun. Rentetan kekhawatiran mengganggu pikiran Paulus. Bahkan Paulus diburu oleh orang yang memiliki kekuasaan ya. Begitu berat penderitaan yang dialami oleh Paulus. Yang menjadi pertanyaan adalah apa? The impossible situation yang saat ini sedang kita alami. Apa kondisi sulit yang rasanya mustahil untuk kita selesaikan yang saat ini sedang kita alami? Apakah itu secara ekonomi, atau hubungan dengan orang tua, hubungan dengan suami atau istri, atau hubungan dengan anak-anak, atau ada masalah lain yang kita tidak bisa ceritakan ke orang lain? Apa situasi yang mustahil yang saat ini sedang kita hadapi? Apapun kondisi kita, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sama-sama kita buka dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua, dikatakan, Yesaya 43 ayatnya yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada di posisi mana kita sekarang? Apakah kita sedang ada di air yang tenang? Tuhan menyertai kita. Atau saat ini kita sedang berada melalui sungai yang berarus deras, Tuhan katakan sungai itu tidak akan menghanyutkan engkau. Atau saat ini kita sedang menghadapi sesuatu yang mustahil untuk kita hadapi. Tuhan katakan, apabila engkau berjalan melalui api. Siapa yang mau berjalan melalui api? Enggak ada. Jika kita saat ini sedang menghadapi persoalan yang tidak sesuai dengan kehendak kita, seperti kita disuruh berjalan di atas api, kita enggak suka dengan hal itu. Tetapi Tuhan katakan apa? Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Inilah, walaupun saat ini kita sedang berjalan di atas api, tetapi itu tidak akan menghanguskan kita, tidak akan membakar kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi justru di saat kita melalui api itu ya, kalau secara logika, orang berjalan di atas api, nggak mungkin nggak kebakar. Tetapi Tuhan katakan, engkau tidak akan dihanguskan, engkau tidak akan terbakar pada saat berjalan melalui api. Itu artinya apa? Tuhan menunjukkan mujizatnya di dalam hidup kita. Yang seharusnya kita terbakar, tetapi kita tidak terbakar. Disitulah Tuhan menunjukkan penyertaannya, mujizatnya. Seringkali masalah-masalah yang kita hadapi muncul yang bukan karena kesalahan kita. Mungkin rasanya kita, Tuhan ini berat. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan itulah Tuhan tunjukkan mujizatnya kepada kita. Seringkali manusia hanya ingin menghadapi hal yang ringan-ringan aja. Maunya yang happy-happy aja. Maunya yang gak bikin capek. Maunya yang gak ada tantangan hidup. Maunya semuanya adem ayem tanpa harus berjuang dan berusaha. Inilah kedagingan manusia ya. Nggak mau kalau ada tantangan, nggak mau kalau ada ujian, apalagi kesusahan. Semuanya maunya hidup enak secara manusia. Tetapi
Justru di saat kita menghadapi tantangan hidup itu, justru di saat kita menghadapi badai hidup itu, iman kita dikuatkan. Kita bisa jadi lebih dekat sama Tuhan. Kita jadi lebih dekat sama Tuhan jika kita mencari Tuhan. Dalam menghadapi kesusahan kita, kita mau melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, jika kesusahan ini ada, apa yang Tuhan mau untuk saya belajar dari kesusahan ini? Apa yang Tuhan mau untuk saya belajar dari penderitaan ini? Apakah saat ini Tuhan sedang mau supaya kita makin kuat iman kita, makin percaya sama Tuhan? Atau saat ini Tuhan mau kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri? Atau saat ini mungkin dengan kesusahan yang kita alami, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Karakter kita yang gak baik, yang gak benar, Tuhan mau bentuk kita lewat kesusahan yang kita alami. Atau bisa jadi juga saat ini Tuhan sedang mengajar kita untuk bisa mengampuni orang lain. Bisa juga Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita hanya berharap kepada Tuhan. Atau Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita nggak suka kompromi dengan dosa. Atau kita sedang diajar untuk tidak menjadi orang yang malas, tetapi kita diajar untuk menjadi orang yang suka bekerja, yang terus berjuang. Atau kita saat ini sedang diuji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia sama Tuhan di dalam kesusahan kita? Mengapa Paulus dalam berbagai kesulitan hidupnya, apa sih yang menjadi fokus Paulus pada saat ia mengalami berbagai penderitaan hidup? Kenapa kok dia bisa kuat? Kenapa kok dia bisa nggak putus asa? Kita mau sama-sama lihat apa fokus Paulus pada saat Paulus menderita, mengalami banyak kesusahan ya. Sama-sama kita buka dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus memilih fokus pada kekekalan, yang membuat dia tetap bersemangat dan kuat menghadapi segala kesulitan hidup. Ketika hidup kita fokus sama Tuhan dan kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kesulitan hidup itu tidak membuat kita menjadi menyerah. Kesulitan hidup itu tidak membuat kita menjadi dingin. Karena apa? Kita fokus pada kekekalan itu. Kita fokus pada keselamatan yang Tuhan sudah berikan ke kita. Ya, sesulit apapun kehidupan kita, mari kita mau fokuskan pikiran kita, hati kita kepada kekekalan yang akan kita dapatkan nanti. Jika dalam kehidupan kita, kita fokus pada kekekalan itu, maka apapun masalah yang menerpa kita, kita akan tetap berusaha untuk hidup benar dan hidup taat kepada firman Tuhan. Jika pada saat kita mengalami kesulitan hidup, berbagai kesusahan, penderitaan hidup, kemudian kita menghalalkan segala cara untuk keluar dari masalah itu, maka Tuhan tidak menyertai kita, karena Tuhan tidak mendukung perbuatan dosa kita. Maka dalam kesulitan hidup ini, ayo kita mau fokus pada kekekalan, tetap hidup benar, tetap sesuai dengan jalannya Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Di saat Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kita, yang melimpah-limpah itu, maka kita tidak gampang dikalahkan. Kita nggak gampang putus asa. Bahkan kita pada saat rasanya kita sudah di titik paling bawah, kita masih bisa bangkit dan terus berjuang menghadapinya bersama Tuhan. Walaupun Paulus harus didera, disiksa, dipenjara, bahkan dilempari dengan batu, dicambuk, ia terus berjuang memberitakan Injil, ya. Bahkan ia tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Gak hanya itu, hidupnya menjadi teladan.
dalam kita menghadapi kesusahan hidup ini? Sudahkah kita menghadapinya sesuai dengan jalannya Tuhan? Kemudian kita menjadi teladan bagi orang lain, kita menjadi terang bagi orang lain, ataukah kita sudah menjadi terang bagi anak kita? Anak kita melihat, orang tua kita melihat, istri kita melihat, suami kita melihat. Bagaimana respon kita dalam menghadapi suatu permasalahan? Sesuai firman Tuhan enggak? Jika kita melakukannya sesuai firman Tuhan, maka kita sedang menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus menyadari bahwa keselamatan yang ia terima dari Tuhan Yesus tidak ternilai harganya. Sangat berharga, bahkan yang paling bernilai. Maka dari itu dalam kesusahannya dia tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau melepaskan keselamatan yang sudah ia terima. Sehingga dia menjadi fokus tetap ikut Tuhan. Ya. Dan saya yakin Paulus juga, dia sudah dalam perjalanan kesusahannya, dia mengalami ada banyak pertolongan, mujizat daripada Tuhan. Pada saat Paulus di penjara, jemaatnya memperhatikan dia, mencukupkan kebutuhannya dia. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Paulus. Dan dalam kesemuanya ini, Paulus tetap berjuang untuk apa? Untuk hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dia hidup meneladani Kristus, dia hidup taat akan firman Tuhan. Jika pada saat kita mengalami kesusahan, lalu kita malah berbuat dosa, disitulah kita sedang meninggalkan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Mari Bapak Ibu semuanya, dalam kita menghadapi persoalan yang ada, kita bergantung, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Apapun kondisinya, tetapi Tuhan menyertai kita. Ada banyak pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang saya alami secara pribadi dalam kehidupan saya. Dan saya yakin saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Menolong Bapak Ibu semuanya. Pada saat kita mau berjalan sama Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi. Biarlah dalam kesusahan yang kita alami, kita tetap percaya sama Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apapun kondisinya, bahkan di titik terendah sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu pada sore hari ini. Apapun kesulitan hidup penderitaan yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau menolong kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak putus asa, sehingga kami tidak menyerah, sehingga kami tidak menjadi dingin. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuat, Tuhan penguasa segala sesuatu. Dan kami mau mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai terus jalan hidup kami Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya, Tuhan Yesus memberkati.